Oke, teman-teman, kembali lagi ke channel Moksa Wedus ya. Yang kali ini kontennya akan membahas tentang fotografi dari saya sendiri ya. Ini bukan membahas sih, tapi lebih ke sharing-sharing gitu. Hmm, saya kemarin baru beli ini lensa Nikon 70-200 f2,8 f2.8 yang VR2 ya. Jadi lensa ini memang yang saya baca itu di beberapa literasi itu biasa digunakan untuk sport, untuk alam, foto di alam, foto hewan dan sebagainya, untuk prewedding juga gitu. Nah, kenapa untuk prewedding juga? Nanti mungkin teman-teman bisa menemukan jawabannya di hmm, gambar yang akan saya tampilkan ya. Jadi nanti bisa dilihat gambar yang akan saya tampilkan. Nah, itu kenapa bisa untuk prewedding gitu, terutama untuk self portrait ya. Tapi nanti saya juga menampilkan gambar yang untuk sport gitu. Jadi saya kemarin beli lensa ini belum ada 2 minggu, baru berapa ya, 1 mingguan lah. Lensa ini mungkin sharing sedikit ya teman-teman ya. Lensa ini di pasaran itu untuk yang second, yang no jamur itu, no jamur no fog itu sekitar 17, ya pokoknya 17 sampai sampai 12-an lah. Kalau yang berjamur itu 10 itu udah dapat 10, biasanya 10 nego. Tapi saya berpikir kalau berjamur itu kan nanti pasti dibongkar. Kalau dibongkar, saya tanya teman saya yang sudah profesional di foto, itu juga katanya kurang maksimal gitu. Jadi akhirnya saya udahlah beli yang no jamur aja, tapi belum pernah dibongkar gitu. Kalaupun bongkar sebenarnya nggak begitu mahal ya teman-teman ya. Bongkar itu dalam arti dicuci lensanya, dicuci itu saya tanya ke tukang servis itu 500 sampai 600 ribuan. Ini nggak terlalu mahal sih, misalnya 10 juta dapat. Nah itu spend budget 500 sampai 600 ribuan. Nah kalau itu saya tanyanya di tukang servis area Solo ya, namanya Parades Kamera Solo. Nah ini teman-teman bisa cari atau DM Instagramnya, tanya-tanya gitu ya. Nah kalau saya sih dapatnya, kalau saya sih memang belinya yang rada ini ya, rada agak di atas dari yang tadi 10 itu, karena memang saya berpikirnya nggak mau yang berjamur gitu, karena ya itu tadi saya punya mindset seperti itu. Tapi ya, saya kurang tahu juga ya untuk lebih detailnya ya. Bisa aja mungkin kalau profesional atau dari Alta sendiri yang bersihkan itu mungkin hasilnya maksimal ya, yang dari servis Altanya sendiri. Oke, kita lihat sedikit-sedikit, tipis-tipis. Akhirnya saya nggak nyewa lagi karena saya berpikir ya, ya nggak apa-apa sih nyewa ya kalau ini, kalau belum ada dana. Nah saya kebetulan ada dana, akhirnya sudah saya maksimalkan sekalian gitu. Awalnya saya mau beli yang F4, tapi saya pikir dengan Nikon yang ini, kamera legendaris D90 itu sangat kasihan ya. Jadi lensa yang nopang kamera nanti jatuhnya. Kalau F4 ya ini sebenarnya sama. Ini hmm, lensa yang nopang kamera juga gitu. Karena ya bodinya masih body, benar-benar body kamera legend banget. Kalau ini kan sudah ya sebenarnya beda setahun ya. Kalau ini kan rilisnya 2008 kalau tidak salah. Nah, kalau ini kan 2009 gitu. Nah ini yang ini yang VR1, yang VR2 sebenarnya ada lagi, cuma dia lebih tinggi harganya. Yang itu ada locknya di sini tuh. Bukan set. Nah itu lebih tinggi, tapi memang hasilnya mungkin saya lihat hasilnya di YouTube itu lebih bagus gitu. Nah itu sih. Nah ini untuk tampilan lensanya ya teman-teman ya. Jadi bisa kita lihat tampilan lensanya 70-200 f2.8 G2 ED. Nah kita lihat sedikit detailnya.
Ini tulisannya sendiri emas ya, dan bodinya kalau dilihat cukup solid sekali, hitam. Nah ini ada beberapa fitur, ada fitur AM, MA, sama M. Itu untuk fitur fokusnya ya. Saya kurang tahu sih kok bisa ada AM sama MA itu, bukannya sama aja ya. Sedangkan di F4 itu adiknya ini tuh hanya dua, AM sama M. Nah terus di bawahnya ada full sama infinity 5M ya. Teman-teman tahu lah fungsinya untuk apa ya. VR, vibrasi reduction, nah itu on off ya seperti biasa yang F4 juga. Ini hampir sama ya teman-teman ya, fiturnya sama seperti yang F4. Nah normal, aktif juga, itu sama lah fiturnya kurang lebih. Itu untuk vibrasi reduction horizontal sama vertikal. Untuk dilihat sendiri bodinya, detailnya begitu solid ya. Nah, itu juga ada puteran di sampingnya untuk tripod. Nah ini lagi saya pasang di bodi D90. Nah kita lihat lagi untuk detailnya. Nah saya dapat hood juga, hood. Nah hood nyebutnya untuk lindungin lensa ya. Kalau bola itu kan kadang rawan ke tendang ya. Untuk beratnya sendiri sekitar 1,5 kilo, ya lumayan berat sekali. Ditambah kameranya mungkin 2,5 kilo, kalau nggak sekitar 2 kiloan lah. Nah ini ada pengaitnya ya, hoodnya ya, itu bisa untuk reduksi cahaya juga hoodnya ini, selain melindungi kamera ya, melindungi lensa maksud saya. Nah ini untuk buka hoodnya, dibuka bawah, diputer, jadi seperti terkunci ya teman-teman. Ini saya balik, salah. Nah saya masukin lagi, saya kunci, saya lock. Nah itu tadi untuk saya coba sendiri di lapangan, di namanya lapangan Kebogiro Boyolali. Itu cukup besar ya stadionnya, cukup besar juga. Untuk cahayanya juga cukup bagus sih di situ, karena dia di dekat di kaki Merapi lah gitu ya, di kaki Merapi daerah Boyolali. Ya ini untuk kondisi lapangannya ya teman-teman ya. Nah bisa teman-teman lihat ini kondisi lapangannya, kondisi cahayanya juga. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah ini kalau secara keseluruhan dari samping ya teman-teman, dari ujung ke ujung ini seperti ini kondisi lapangannya, kondisi cahayanya juga cukup bagus sekali ya. Itu bagus juga. Nah saya menggunakan itu tadi, lensa ini dan kamera di 90 ya, kamera perang ya. Ya sebenarnya kalau mungkin agak naik sedikit hasilnya mungkin lebih maksimal ya, tapi nanti teman-teman bisa lihat hasilnya di akhir video ini ya, untuk hasil foto bulannya gitu. Untuk self portraitnya sendiri sebenarnya saya rasa sih sudah cukup bagus sekali ya untuk lensa tele gini. Makanya saya bilang saya ngerasa pede aja untuk digunakan wedding ya teman-teman. Mungkin yang beli ini untuk wedding nggak kalah sama lensa fix itu yang 50 atau yang 35 gitu, karena nanti mungkin teman-teman bisa lihat hasilnya di akhir itu seperti apa gitu. Nah itu ya, mungkin itu sih sharing-sharingnya dari saya ngerasa juga untuk lensa yang ini tuh udah bagus banget untuk bola ya. Mungkin tips dari saya sih kalau untuk mau beli lensa begini tuh dipelajari dulu ya tokonya ya, dipelajari dulu tokonya, reputasinya, rekam jejaknya dari penjualan toko tersebut. Ini jadinya sharing pembelian lensa yang baik dan benar ya. Nah itu mungkin teman-teman gitu ya, mau yang beli lensa atau kamera atau benda elektronik apapun, mungkin bisa di search dulu lah tokonya seperti apa, dari mana, siapa yang jual gitu. Kalau memang mau lebih aman banget, belinya di toko kamera langsung gitu, yang menjual beli kamera second atau baru gitu. Kalau saya kemarin belinya kalau nggak salah di, saya kurang tahu ya, saya beli di Tokopedia, di toko hijau itu di perorangan sepertinya, karena di situ hanya beberapa aja yang dijual gitu, dan itu kemungkinan barang pribadi semua. Nah gitu.
Itu teman-teman, nanti untuk hasilnya seperti ini ya di lapangan bola, nanti saya tampilkan. Nah, seperti itu. Oke. Semangat untuk teman-teman semua, semoga fotonya makin semangat. Nah, bisa dilihat ya teman-temannya, ini untuk hasil foto bolanya di Kebugiro tadi. Nah, seperti itu. Nah, kalau ini selanjutnya self portrait. Nah, bisa dilihat untuk belakangnya bokeh ya, cukup bokeh teman-teman, jadi ya cocok lah untuk wedding. Sekian, terima kasih.